ini adalah Suzuki SX4 S-Cross bertransmisi otomatis tahun 2017. Mobil ini merupakan pesaing Honda HR-V dan Nissan Juke di kelas compact crossover. Melanjutkan pendahulunya SX4 crossover yang sangat populer di sini. Headlamp sudah proyektor HID yang bisa diatur ketinggiannya dengan manual leveling. Tampilan depan berdesain agak kontroversial namun terkesan cukup gagah dan unik. Ban menggunakan GT Radial Campero dengan profil 205/60R16. Sensor auto wiper dan auto lamp di kaca depan. Ada roof rail berwarna silver, dari samping terlihat proporsinya kompak dan berisi. Ada cladding hitam di sisi bawah dengan ornamen silver. Sudah ada tombol Smart Entry di door handle, terintegrasi dengan spion yang sudah auto retract. Interior berwarna full black dengan aksen silver. Door trim sudah dilapisi fabric di sisi pinggir dan armrest. Jok aslinya masih fabric namun di unit ini sudah di retrim. Joknya terlihat mantap dan tebal. Sudah ada pengaturan ketinggian manual. Tombol start di sini, di atas dashboard ada tweeter, setir kulit dengan pedal shift, tombol audio, telepon, dan cruise control. Meter cluster menarik dengan latar putih biru dan MID monokrom. Di sisi tengah ada panel piano black dengan head unit double din. AC sudah climate control dengan heater. Tuas transmisi sama seperti R3 namun dengan mode manual. Ada armrest yang dilapisi fabric sekaligus menjadi storage. Duduk di depan rasanya cukup lega dan commanding. Spion tengah sudah auto dimming, dashboard sudah soft touch di sisi depan ini. Secara fitur ia lebih lengkap dari HR-V tipe E semasanya, padahal harganya lebih murah. Mobil ini mendapat facelift di 2018 yang mengubah tampang depannya. Door trim belakang masih sama dan tetap ada cup holder. Ruang kaki dan ruang kepala cukup lega. Posisi duduknya tinggi dan agak tegak. Joknya masih cukup empuk dan nyaman, namun memang tidak selega HR-V. Tampilan dashboard dari belakang terasa biasa karena mobil ini aslinya sudah hadir sejak 2014 di negara lain. Safety-nya hanya 2 airbag dan ABS plus EBD, tanpa stability control atau hill start assist. Di belakang sudah ada tray bagasi untuk meletakkan barang. Armrest tengah juga dilengkapi cup holder. Seatbelt tengah masih 2 titik dan tanpa adjustable headrest. Pelipatan jok terbagi 60/40 dengan tuas ini. Sayangnya joknya tidak bisa di-recline, sehingga terasa cukup tegak khas Suzuki. Build quality mobil ini terasa mantap dan solid. Panel interior dan feel buka tutup pintunya kokoh. Desain velg untuk tahun 2017 sudah improve dibanding sebelumnya yang sangat sederhana. Rem belakang sudah cakram. Desain eksteriornya simple dan tidak menonjol dibanding rivalnya. Terlihat kompak namun sebenarnya dimensinya mirip dengan HR-V. Dari belakang masih terlihat sedikit mirip dengan SX4 lawas yang terlihat seperti hatchback yang ditinggikan. Ada sensor parkir dan kamera parkir. Tuas pembuka bagasi di sini, kapasitas bagasinya cukup panjang dan lebar namun lantainya tinggi sehingga mengurangi volume bagasinya. Honda HR-V tetap lebih lega bagasinya. Akses dari luar juga agak tinggi namun bibir bagasinya rata. Kapasitas ini sudah improve dibanding SX4 lama. Ban serep space saver di bawahnya bersama dengan toolkit. Tray bagasi ini meningkatkan privasi dari luar. Di pintu bagasi juga ada tombol Smart Entry. SX4 mungkin secara desain terlihat standar dan membosankan, namun dengan build quality dan fiturnya yang tergolong lengkap, harganya juga mepet ke hatchback 1500cc, ia menawarkan value yang tinggi. Mobil ini juga diminati karena biaya servis dan spare part Suzuki yang tergolong murah. Tuas transmisi ringan dan solid saat dipindahkan. Parking brake juga ringan walau masih manual.
Masuk gede dan mobil menggelinding perlahan, rasanya halus dan nyaman. Permukaan jalan yang kasar tidak terlalu terasa di dalam kabin. Visibilitas terasa lega ke segala arah. Pilar A tidak lagi mengganggu pandangan seperti di SX4 lama yang menyebabkan blind spot yang besar. Posisi duduknya tinggi namun cukup ergonomis. Di posisi terendah pun tetap terasa tinggi sehingga memberikan rasa commanding ala SUV. Setir dekat dengan badan dan posisinya pas. Jok tidak terlalu empuk namun masih memberikan support yang nyaman. Armrest sayangnya masih terlalu mundur posisinya dan tidak bisa dimajukan. Peredaman mobil ini tergolong baik. Suara luar masih sedikit masuk ke kabin namun dalam taraf yang wajar. Yang bagus adalah peredaman kolong yang terasa lebih baik dari HR-V sehingga road noise lebih teredam. Saat hujan, suara atap juga terdengar minim. Mesin mobil ini masih sama dengan SX4 lama, hanya dinaikkan tenaganya. Mesinnya berbeda dengan mesin 1500 Suzuki lain terbaru berkode K15 yang digunakan di R3 atau Jimny. Rasa mesinnya sendiri masih seperti SX4 lama yang berkode M15A. Tenaga putaran bawah terasa instan, tarikan terus mengisi dan mobil terasa bersemangat. Pedal gas juga feel-nya cukup responsif dan natural. Namun di putaran atas mesin ini mulai kehilangan napas. Akselerasi di kecepatan tinggi tidak sebaik mesin L15 Honda. Memang kurva tenaganya berkumpul di putaran bawah dan menengah. Transmisi mobil ini justru 6-speed automatic konvensional, dikala Suzuki lain masih 4-speed. Transmisinya halus dan perpindahan cukup cepat, responnya baik, dan mobil menjadi tidak terasa lemot. Justru tarikan bawahnya akan lebih responsif dan galak dibanding transmisi CVT yang agak lemot. Efeknya saat kickdown ia terasa positif tenaganya, dibantu dengan mesinnya yang kuat di putaran bawah. Namun secara keseluruhan, akselerasinya masih kalah dibanding HR-V 1500cc dengan transmisi CVT-nya yang efisien. Transmisi ini juga akan terasa kebingungan ketika berada di tanjakan. Kerap terjadi gear hunting walau tidak terlalu mengganggu. Tenaga juga seakan menjadi kosong ketika pemilihan gigi belum tepat. Dengan transmisi ini, konsumsi BBM-nya juga tidak sebaik CVT di HR-V karena RPM akan lebih sering naik. Saat pengendaraan normal, RPM akan lebih sering naik hingga di atas 2000 hingga 3000. Ada mode manual yang bisa diakses melalui pedal shift. Responnya tidak terlalu cepat, namun dapat membantu di situasi tertentu yang membutuhkan pengendalian gigi manual. Saat downshift, RPM akan naik, yang terasa natural karena ini bukan CVT. Namun anehnya, engine brake sangat minim, seperti memang dirancang untuk sangat halus engine brake-nya. Padahal seharusnya dengan mode manual ini bisa dimanfaatkan untuk engine braking sehingga mengurangi beban remnya. Suspensi mobil ini kaku, karakternya mirip SX4 lama yang agak keras namun feel-nya mantap. Ketika melewati jalanan rusak, bandingannya agak keras namun halus dan solid. Interior juga minim rattling karena build quality yang bagus. Kaki-kakinya juga terasa kuat. Kenyamanannya masih terjaga dengan jok yang tebal walau tidak terlalu empuk. Hingga di jok baris kedua, karakter suspensinya tetap cukup dewasa dan enak. Dibanding HR-V, ia lebih solid dan tenang suspensinya. Handling tergolong biasa saja, cukup stabil namun belum sestabil Honda HR-V. Masalah setir ia juga terasa ringan, berkebalikan dengan SX4 lama yang lebih berat. Memang memudahkan dan tidak melelahkan dengan setir ringan ini, namun feedbacknya menjadi minim dan setir juga tidak setajam dan seresponsif Honda HR-V. Mobil ini ketika bermanuver tetap stabil dan minim body roll, sehingga pengemudi dapat melakukan manuver secara mantap. Di kecepatan tinggi juga mobil ini tetap tenang dan stabil, tidak melayang dan tidak limbung. Overall, SX4 S-Cross adalah mobil yang memiliki value yang tinggi. Ia cenderung mediocre di beberapa sisi dibanding rivalnya. Namun secara all-rounder, ia masih aman dan tidak ada kekurangan atau deal breaker yang signifikan. Akan sangat cocok untuk yang mencari mobil praktis sehari-hari. Walau memang tidak ada poin yang menonjol ataupun menyenangkan, namun dengan harganya yang terjangkau, bahkan di pasaran bekasnya ada di bawah Honda Jazz atau Yaris tahun yang sama, padahal secara kelas mereka ada di bawahnya. Mobil ini akan sangat menarik dan worth to buy.